Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Oke Zoners. Ketemu lagi di Morning Zone. Masih bersama saya Andri Susanto dan juga Om Kemas Irawan. Dan kehadiran Om Kemas di Morning Zone sudah pasti akan membahas tentang selebriti atau juga kesehatan. Iya, betul. Iya. Ya memang kemarin kita sempat mendapat kabar duka cita ya dari penyanyi legendaris senior Eyang Titiek Puspa gitu ya. Seperti kita tahu memang karya-karyanya beliau juga luar biasa gitu kan ya. Betul. Dan beliau juga menjadi salah satu tokoh seniman yang memang dihormati dan juga lintas generasi sih, Om. Betul. Dari era tahun 60-an, 70-an, 80-an, 90-an. Wah. Apalagi 3 presiden kali ya. Iya, sampai Jokowi bahkan kan? Iya, terakhir kan? Iya. Makanya. Dari zamannya Pak Harto sampai Jokowi. Sampai Pak Jokowi. Luar biasa. Dia banyak ya terlibat juga dengan aktivitas-aktivitas kesenian ya, baik itu nyanyi maupun juga bermain film ya. Betul. Legend banget sih. Legend dan memang legasinya tuh banyak ya. Banyak dunia sekali. Seni. Ya kita juga turut berduka cita. Dan semoga almarhumah mendapatkan tempat yang terbaik di sisi. Amin. Dan karya-karya beliau juga tetap menjadi legenda terus betul. Dan terus bisa dikenang oleh semua generasi, lintas generasi. Dan ini memang kabar yang cukup mengejutkan ya. Meskipun keluarga sudah bilang katanya beberapa minggu sebelumnya di bulan Maret beliau sudah masuk di rumah sakit ya. Betul. Itu kenapa sih penyebabnya? Nah, itu infonya kan katanya dari pihak keluarga itu ada pecah pembuluh darah ya di kepala gitu kan. Jadi sempat masuk ke ICU terus kemudian kabarnya terakhir juga sudah membaik gitu kan. Tapi ternyata di terakhir-terakhirnya ternyata kondisinya juga semakin menurun gitu kan. Dan ya memang ini ya pecah pembuluh darah ini kalau kita ngomongin soal penyakit nih Om. Iya. Ini memang silent killer ya. Silent killer, betul. Dan itu bukan terjadi di usia yang udah tua ya. Bahkan info yang bukan info sih, maksud teman-teman deket kita kan 40, banyak 40, 50, 30 gitu itu udah mulai mengalami pecah pembuluh darah. Iya. Itu kenapa ya? Jadi kayaknya perlu nanti kita bahas sama dokter yang ahli kali ya. Tapi selain itu juga mungkin tingkat stres juga yang terlalu tinggi kali ya? Bisa jadi. Gitu kalau buat yang usia produktif ya? Benar. Kerjaan semakin menumpuk, ya kan? Kondisi di jalan juga semakin hektik gitu kan? Ya kan, kemacetan sudah merajalela, ya kan? Kondisi ekonomi yang tidak stabil. Iya. Tapi nggak berburu emas kan? Udah dibahas kemarin ya. Iya. Soal berburu emas nih. Jadi jangan ini ya, jangan skip. Morning Zone. Iya. Ada isu-isu yang hangat ya Mas ya. Betul. Kita bahas terus setiap hari. Karena sekarang ini tuntutan hidup semakin tinggi ya. Terkadang orang tuh terjebak ya kan, pilihannya antara ya bekerja. Kadang-kadang ada yang bekerja itu lebih dari satu pekerjaan Om. Iya. Ya kan, dia mengambil joban yang lain gitu, set joban yang lain gitu. Tanpa memikirkan kondisi tubuh, kondisi fisik, kesehatan ya kan, demi menutup kebutuhan hidup gitu. Nah, bahkan kalau misalkan tadi dibilang masalah tubuh, sebenarnya tubuh itu juga punya alert yang memang seharusnya kita lebih peka ya Mas ya. Iya, benar. Udah ada tanda-tanda ya. Jangan sampai akhirnya kita mengignore gitu kan, membiarkan gitu. Kalau udah waktunya lelah istirahat gitu kan. Benar. Nggak usah nyari lain. Banyak sekarang yang akhirnya jam kerjanya juga jauh lebih panjang, jam istirahatnya justru berkurang drastis gitu. Betul banget. Kan? Jadi ngantuk mulu di kantor ya kan. Iya. Itu ternyata nggak sehat ya? Nggak sehat. Iya. Memang kan tidur yang ideal itu 6 sampai 8 jam. Tapi kalau bisa usahakan 8 jam lah. Iya, gitu yang kan? maksimal ya. Deep sleep-nya sih Om yang paling penting ya. Dan kalau bisa jangan lebih dari jam 10 mungkin ya. Nah, itu yang repot tuh. Kita pulang jam berapa ya? Ya, kita lagi. Iya. Jadi tidur jam 10 tuh surga kayaknya ya. Bener. Apalagi buat orang-orang bekerja di Jakarta gitu. Kita juga pikir, nah apa ya,
kok kita nggak pernah bisa tidur jam 10 ya? Kalau saya ya Om ya. Iya benar. Nggak tahu Om Kemas bisa? Sama kan? Bahkan mungkin jam 10 kita baru sampai rumah Mas. Iya, makanya. Iya, kan? Paling tidur tuh jam 12, jam itu paling cepet ya. Jam 11 lah paling cepet itu. Betul. Kecuali weekend, makanya kemudian weekend diforsir tidur, tapi itu juga kayaknya salah ya. Salah benar. Jadi badan malah merasa capek ya. Iya, kelamaan tidur kan juga nggak enak. Cuman kadang juga pas lagi weekend, besok libur deh, begadang dulu gitu kan. Nah, nonton bola dulu. Itu dia tuh, iya. Weekend. Kalau besoknya berpikir untuk istirahat. Betul. Iya, ternyata anak minta jalan-jalan. Iya. benar. Belum lagi nanti ada yang minta ini genteng bocor nih. Itu dia. Akhirnya naik lagi ke atas ya. Naik lagi. Aduh. Dan ya memang itulah lika-liku ya. Maksudnya kehidupan yang di kota besar ya, di Jakarta gitu ya terutama. Itu seperti itu gitu. Ya kan 24 hour itu benar-benar kejadian gitu. Karena macet itu nggak ngelihat jam ya. Betul. Jam 11 malam pun gitu Sudirman Tamrin juga masih macet. Pak, gitu. Kereta aja jam 10 masih rame, Pak. Nah, kereta Pak, jam KRL 10 masih rame. Masih rame, Pak. Iya kan? Itu luar biasa makanya. Luar biasa makanya perjuangan hidupnya ya. Iya. Iya, tetapi mau bagaimana ya? Memang kondisi seperti itu dan ya memang kita harus pandai-pandai mengatur ritme dan waktu ya. Betul. Itu yang paling penting sih kuncinya. Iya. Om Kem, yang lagi rame di selain itu ya, selain soal kesehatan tadi ya, silent killer itu di Okezone apa lagi? Kalau ini sih yang pasti ada frugal living ya. Oh. Nah, itu juga. Nah, ini kaitan juga nih sebenarnya nih. Bener. Karena memang sekarang kondisi ekonomi kita tidak menentu ya kan. Ada juga orang-orang berpikir ya sudah gue cukup loh hidup seperti ini udah nggak perlu yang mewah-mewah dan segala macam gitu kan. Nah mungkin mindset untuk berpikir frugal itu ya. Iya. Itu bisa mengobati stres ya. Iya betul. Ya kalau misalkan kita ngomong gengsi nggak ada habisnya Pak. Iya. Gengsi itu mahal, bener. Iya. Gitu. Ibaratnya gini, lu bisa bawa makan dari rumah ke kantor, kenapa harus beli? Oh, oke. Iya kan? Iya. Gitu. Kan kasihan juga istri udah masak. Oh iya. Om Kemas ini selalu bawa bekal soalnya. Iya. Buat yang jomblo. Nah, buat yang jomblo gimana Om Kem? Yang jomblo berarti harus segera nyari temen. Temen hidup maksudnya. Oh, kirain temen numpang ya? Nah, jangan. Numpang hidup. Temen hidup. Oh gitu ya Om? Iya. Dan kalau frugal itu seperti apa sih sebenarnya? Dia memang sederhana aja gitu, gimana? Ya sebenarnya hidup yang tidak terlalu harus jor-joran ya. Tidak konsumtif. Tidak konsumtif. Oh, gitu. Konsumtif banget tuh. Memperhitungkan juga ya, dalam arti bukan pelit ya. Jadi dia memperhitungkan biaya-biaya yang harus dikeluarkan. Karena seperti yang kita tahu juga kehidupan juga mahal, ya kan. Bener. Jadi memang harus bagaimana kita bisa mengelola. Apalagi kan kita kan, pemasukan cuma satu. Kalau kita nggak pinter-pinter ngelola kan bahaya juga, Mas. Iya. Gitu. Benar. Nanti kalau sementara kebutuhan keluarga juga semakin meningkat ya. Betul. Harga-harga semakin mahal. Betul. Apa kita berburu emas juga kan? Iya. Tapi berburu emas kemarin ada resikonya. Ada resikonya, betul. Ya kan, jadi jangan berpikir bahwa emas lagi naik terus kemudian akan terus naik, enggak gitu. Karena nilainya nanti akan terkoreksi. Betul. Gitu. Jadi perlu harus dipertimbangkan ya Okezoners ya. Jangan termasuk investasi ya. Investasi. Iya, maksudnya emas kan bagian dari investasi. Gitu. Betul. Kalau memakai uang operasional, kata ahlinya tuh kemarin, itu bahaya Om. Bahaya, jangan. Uang panas. Uang panas harus ibaratnya. Uang dingin. Harus uang dingin, uang tidur gitu. Iya. Karena kalau pakai uang panas, udahlah kita hidup dari situ, itu kita investasikan, investasinya ternyata nggak untung. Nah itu repot. Repot tuh. Nah, makin stres. Udah stres, tambah stres. Ya. Uang juga berkurang gitu kan. Nah, itu yang menyebabkan penyakit kayaknya. Nah, kita nanti akan ngobrol-ngobrol dengan Dr. Rais ya. Dr. Rais ya. Nah, Dr. Rais ini spesialis bedah saraf ya. Betul, spesialis bedah saraf. Dan nanti kita akan tanya sebenarnya silent killer ini seperti apa sih gitu. Pertanyaan-pertanyaan yang awam itu kan sebenarnya ada nggak sih tanda-tandanya? Betul. Ya kan. Terus kemudian bisa nggak sih diantisipasi gitu? Karena yang namanya silent kan diam-diam aja ya. Betul. Tiba-tiba terserang, kena gitu dan dalam kondisi yang fatal. Betul. Gitu. Terus kemudian yang ketiga ini ada apa? Ada
pencegahannya nggak sih gitu supaya kita nggak tiba-tiba wah ini kena stroke gitu atau kena pempecah pembuluh darah gitu. Mungkin kalau misalkan kayak kita perlu medical check up, itu apa sih? Item-item apa saja yang perlu dimasukkan gitu kan ya? Nah, betul. Itu penting juga kayaknya tuh. Iya, medical check up itu penting. Iya. Jadi kalau udah usia kayak Mas Andri, salah ya? Masih muda ya? Masih muda. Masih muda, siap. Milenial, masih milenial. Sandwich. Dan sandwich. Tapi ya maksudnya ya harus tahu diri, maksudnya bukan tahu bahasanya apa ya? Harus tahu kondisi tubuh. Betul. Iya, harus tahu kondisi tubuh ya kan, kayak gimana sih sebenarnya tubuh kita gitu ya. Apa sih yang harus kita antisipasi, habit-habit apa yang kita mungkin bisa kurangi. Nanti kita mungkin tanya-tanya lebih dalam kali ya. Betul, sama tips-tipsnya apa sih yang harus kita lakukan gitu kan. Betul. Apakah ini juga ada kaitannya dengan genetik? Iya, wah, itu juga tuh. Karena akhirnya menyalahkan genetik kan. Wah, emang udah bawaannya gitu, bawaan dari orang tua gitu ya kan. Orang tua nggak ngasih warisan, tapi ngasihnya penyakit gitu. Iya. Nggak boleh gitu juga. Jangan. Biar gimana pun kan lahir dari orang tua. Nggak boleh gitu, Mas Camar. Nggak boleh. Iya. Sama makanan juga harus dijaga kayaknya ya. Ya, dan makanan juga harus dijaga. Oke, Zoners, jangan kemana-mana nih ya. Nanti kita akan ngobrol-ngobrol ya dengan Dr. Rais. Kita akan kupas tuntas, kan? Kupas tuntas. Jadi apa tadi? Kupas tuntas. Kita kupas tuntas ya. Kupas tuntas. Oke, Zoners ya. Sama Dr. Rais soal silent killer ini. Tetap di Morning Zone. Cepat terkoneksi. Lengkap di sini. Okezone.com. Lengkap cepat beritanya. Iya, masih di Morning Zone. Masih bersama saya, Andri, dan juga Om Kemas di sini. Halo, siap Om. Dan tadi kita udah bahas ya, Om ya, terkait soal yang Titi Puspa yang mengalami pecah pembuluh darah. Betul, pecah pembuluh darah. Dan ini penyakit yang juga ternyata silent killer ya. Betul, termasuknya silent killer ya. Dan tidak mengenal usia. Gitu. Iya, betul. Ada di usia 30-an, 40-an gitu ya. Mengalami kejadian serupa gitu. Ya kan, yang tiba-tiba pecah aja pembuluh darah, terus kemudian ya akhirnya kondisinya juga akhirnya fatal gitu. Betul. Nah, ini kita ada ini ya, dokter ya. Kebetulan kita ada dokter spesialis saraf ya. Ya, dokter spesialis saraf dari Rumah Sakit Columbia Asia, Dr. Rais Al-Bakhari, SPBS. Betul ya, Dok ya? Dr. Rais Al-Bakhari. Pagi, Dok. Pagi, Dok. Iya, Dok Rais. Pagi, Mas. Ya, Mas. Aduh, Dok. Sehat nih. Siap. Dok, ini kita ngobrol soal ini nih, Dok. Penyakit pecah pembuluh darah ya, atau penyakit syaraf ya, Dok ya, yang belakangan menjadi momok yang menakutkan gitu ya. Dan ini Okezoners, sapaan pemirsa kita nih, Dok. Nih kan penasaran, sebenarnya pengen tahu gitu. Apa sih penyebabnya gitu, dan kenapa sih disebut silent killer gitu? Apakah karena memang datangnya mendadak, atau memang sebenarnya sebelumnya itu sudah ada gejala, sudah ada sinyal dari tubuh gitu ya, yang mengindikasikan bahwa oh ini nih bahaya nih, ini harus segera diatasi gitu. Tapi orang lebih acuh, cuek gitu ya, hingga akhirnya fatal gitu. Nah itu kira-kira gimana sih, Dok? Memang ada nggak sih alertnya gitu, atau ada alarmnya nggak sih di badan kita? Oke, Mas, terima kasih, Mas. Jadi kalau untuk penyakit yang seperti Mas jabarkan tadi itu, sebenarnya umumnya itu ditangani sama 2 dokter spesialis umumnya ya. Ada dokter spesialis saraf, ada kami di bagian dokter bedah saraf. Jadi kalau kami itu cenderung melakukan intervensi operatif gitu, penanganannya lebih ke arah sana nanti. Nah, cuman kalau kita bahas mengenai pecah pembuluh darah itu, secara umum masyarakat harus tahu dulu. Dia itu kan masuk kategori stroke gitu ya. Nah, stroke itu ada 2 yang harus diketahui sama masyarakat umum. Yang pertama, stroke sumbat pembuluh darah atau disebut dengan stroke iskemik. Ada yang kedua, ini yang lagi hits, lagi booming sekarang, stroke pecah pembuluh darah atau stroke hemoragik namanya.
Nah, stroke hemoragik ini sebenarnya eh, keduanya itu mau stroke iskemik, stroke sumbat pembuluh darah atau stroke pecah pembuluh darah, nah itu sebenarnya sudah ada sign ataupun sudah ada tanda-tanda sebelumnya. Nah, bisa dilihat misalnya melalui faktor resiko. Nah, setiap orang itu punya faktor resiko untuk terjadinya stroke, ya. Misalnya paling sering nih habitnya itu suka ngerokok. Nah, itu paling sering mau dia elektrik sigaret atau yang konvensional, rokok biasa gitu, rokok tembakau. Kemudian ada diabetes, ada darah tinggi. Nah, ini sebenarnya pada masyarakat umum itu sudah menjadi sign sebagai tanda akan punya bakat terjadinya stroke pecah pembuluh darah. Nah, sebenarnya dia nggak muncul tiba-tiba. Dengan adanya bakat itu, ya, sebenarnya kalau dia dikontrol dengan bagus, ya, itu bisa mencegah terjadinya pecah pembuluh darah tiba-tiba. Nah, kenapa bisa dia muncul tiba-tiba? Nah, bisa jadi kan aktivitas fisik yang tinggi, stres, kurang istirahat. Nah, dengan adanya faktor risiko tadi itu, tiba-tiba saat tubuh lagi dalam tanda kutip lemah, tensinya naik. Nah, itu situ muncul pecah pembuluh darah sehingga terjadinya stroke hemoragik, stroke pecah pembuluh darah. Nah, itu kadang-kadang masyarakat kita baru muncul pada saat sudah ada gejala turun kesadaran, ya, nggak sadar tiba-tiba. Nah, baru datang ke dokter. Nah, mungkin di situ penanganannya bisa jadi cepat, bisa jadi lambat, tergantung dia datang ke dokternya. Kira-kira seperti itu, Mas. Iya. Dok, sebenarnya kalau misalkan pada saat kita tahu dia pecah pembuluh darah, golden hour-nya itu berapa jam sih, Dok, kalau boleh tahu, Dok? Iya, paling bagus itu sebenarnya di bawah 4 jam, ya. Oh, di bawah 4 jam. Nah, sehingga kan prinsipnya itu kalau kita lihat pecah pembuluh darah itu, nah, pembuluh darah itu kan kayak saluran pipa gitu ya, yang masuk ke dalam hal ini kita bahasnya ke arah otak, ya. Jadi asupan yang dibawa dari pipa itu adalah oksigen, nutrisi otak gitu ya. Begitu dia pecah, artinya ada jalan yang nggak nyampe gitu, jalan keluar. Nah, sehingga nutrisi yang paling penting didapatkan sama otak itu adalah oksigen. Itu makanan yang paling penting dibutuhkan oleh otak kita. Nah, semakin lama otak itu nggak dapat oksigen, nah semakin jelek prognosisnya, semakin jelek angka keberhasilannya. Nah, sehingga begitu ada kejadian stroke, sebaiknya di bawah 4 jam itu sudah kita tangani secara medis gitu, Mas. Iya, iya. Oke. Dok, kalau boleh tahu, Dok, ciri-ciri kalau misalkan orang, wah, misalkan si A ini ternyata mengalami pecah pembuluh darah gitu, Dok. Apa maksudnya ciri-ciri fisiknya yang bisa kelihatan itu seperti apa sih, Dok? Kalau boleh tahu, Dok. Nah, oke. Jadi gejala stroke itu sangat berbeda sebenarnya antara dia itu stroke sumbat sama pecah, ya. Nah, kalau pecah pembuluh darah ini dia itu ibaratnya tulang tengkorak kita itu kan fix, dia nggak bisa melebar, ya. Beda halnya misalnya ada perdarahan di rongga perut. Nah, perut kita itu kan masih bisa ngebuncit gitu, masih bisa elastis. Nah, tapi kalau di kepala itu, kalau ada penambahan volume dari tulang tengkorak, di dalam tulang tengkorak itu, dia tulang tengkorak kita kan nggak bisa ngelebar. Jadi mau nggak mau, darah yang ngumpul itu akan menekan ke fungsi kesadaran. Nah, paling sering gejala yang awal muncul adalah peningkatan tekanan di dalam tulang tengkorak. Gejalanya adalah pertama nyeri kepala semakin lama semakin berat, kemudian mual muntah, bahkan muntahnya itu sampai menyemprot gitu, saking tingginya tekanan di dalam tulang tengkoraknya. Nah, kemudian bisa juga muncul kejang. Nah, bahkan pada fase tertentu karena dia sudah merusak bagian anggota gerak, dia kelemahan di satu sisi anggota geraknya. Mulai dari anggota gerak tangan, kaki, kemudian bicara pelo gitu ya. Nah, bahkan nanti kalau pada fase berikutnya lagi turun kesadarannya. Jadi kalau kita panggil mas, 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 nah itu pasiennya nggak respon, cenderung mengantuk begitu. Bahwa bahkan bisa lebih dalam lagi, pasiennya bisa turun ke penurunan kesadaran, ke koma seperti itu. Nah, itu gejala-gejala yang sering didapatkan di masyarakat kita. Jadi kadang-kadang datang itu udah nggak sadar, padahal sebelumnya udah kunang-kunang nyeri kepala gitu ya. Gitu, Mas. Dan itu bisa terjadi pada saat dia juga beraktivitas ya, Dok, ya? Artinya memang dalam kondisi sehat, betul-betul sehat, tiba-tiba langsung kolaps gitu. Bisa, Mas, bisa.
Ada faktor genetik nggak sih dok terkait ini? Iya, jadi kalau kita lihat faktor resiko itu ya, ada faktor resiko yang kita bagi menjadi dua dia. Ada yang bisa diubah, ada yang nggak bisa diubah. Nah, yang nggak bisa diubah ini memang udah apa istilahnya? Sudah ketentuannya. Misalnya laki-laki gitu ya, secara jenis kelamin pada usia produktif itu laki-laki cenderung lebih tinggi angka kejadian stroke-nya. Nah, kemudian yang kedua genetik. Ada turunan dari orang tua yang pernah mengalami stroke atau penyakit jantung ya. Itu bisa menjadi faktor resiko tambahan. Nah, kemudian usia, semakin usia bertambah, itu kesehatan dari pembuluh darah otak itu semakin menurun. Nah, itu kan faktor resiko yang nggak bisa diubah. Pasti akan pasti akan kita alami semuanya gitu ya. Nah, tapi yang menjadi fokus kita sekarang adalah kita penanganan pada faktor resiko yang bisa diubah. Jadi artinya tidak selamanya orang yang punya genetik stroke itu udah pasti dia kemudian hari akan terjadinya stroke. Bahkan sekarang banyak itu dengan orang-orang yang aware, udah tahu keluarganya ada stroke, dia membangun habit yang bagus, ya, aktivitas fisiknya bagus, menjaga pola makan, tidak merokok. Nah, di kemudian hari dia itu akan mengurangi resiko terjadinya stroke seperti yang dialami pada orang tuanya sebelumnya. Jadi genetik itu tidak selamanya pasti mengalami stroke, tidak. Tapi dia punya bakat, iya. Tapi masih bisa dikendalikan dengan modifikasi faktor resiko yang bisa diubah tadi. Gitu, Mas. Oke. Berarti kalau gaya hidup berarti yang harus diubah salah satunya ya dok ya? Iya, betul. Tipsnya apa dok kalau boleh tahu dok? Itu bisa jadi faktor pencegah ya dok ya? Iya. Ini kita bicara yang sering kita dapati pada masyarakat awam aja ya, yang mungkin bisa langsung diterapkan nantinya. Yang pertama itu paling sering adalah merokok. Sekarang kemarin saya lihat riset itu 70% masyarakat Indonesia itu udah merokok, sisa 30% aja yang tidak merokok, gitu ya. Yang kedua itu obesitas. Obesitas, jadi berat badan berlebih bisa juga membuat nanti dia beresiko ke sana. Yang ketiga ada diabetes mellitus, DM, kencing manis kalau saya bilang ya. Kemudian hipertensi, darah tinggi. Nah, tapi untuk stroke hemoragik ini yang paling sering adalah hipertensi ini yang tidak terkontrol. Misalnya dia udah tahu nih ada hipertensi, sudah dikasih obat untuk mengontrol tensinya itu ya. Tapi dia nggak mau minum obat secara teratur, mungkin takut dengan komplikasi obatnya, takut dengan side effect dari obatnya gitu ya. Nah, pasien-pasien yang tidak teredukasi dengan baik itu justru dia ini menjadi bakal calon pasien-pasien dengan stroke hemoragik seperti itu. Gitu, Mas. Jadi kalau udah harus minum obat darah tinggi ya sudah dirutinkan saja berarti ya dok ya? Betul, sebaiknya seperti itu, tapi tetap dengan pemantauan. Ya. Jadi setiap obat yang kita konsumsi itu harus dengan pemantauan juga. Jadi target pengobatan kita itu jelas. Jadi nggak minum obat begitu ada keluhan nyeri kepala, cari obat di warung atau di apotek gitu ya. Minum, begitu nanti enakan, stop lagi obatnya. Itu sering saya dapatkan pasien-pasien seperti itu. Sehingga baiknya itu memang dikontrol rutin, nanti dikontrol dengan dokter penyakit dalam, dokter jantung, terserah dari pasiennya baiknya gimana. Gitu, Mas. Kebanyakan masyarakat kita takut nih dok untuk medical check up dok. Iya. Nah, menurut dokter itu penting nggak sih dok? Iya, cara terbaik sebenarnya untuk deteksi dini ya medical check up ya. Zaman sekarang itu usia di atas 40, start 40 itu udah baiknya sudah pernah melakukan pemeriksaan pembuluh darah otak 1 kali dengan cara angiografi. Dia nanti kayak semacam CT scan ya, MRI angiografi itu nanti di scan kepalanya, dimasukkan zat kontras, nanti dilihat itu jalur dari pembuluh darah otaknya itu apakah ada yang berpotensi untuk pecah atau enggak. Gitu. Jadi baiknya diketahui lebih awal lebih bagus. Sehingga nanti seandainya ada yang berpotensi, nah kita bisa antisipasi dari awal gitu, Mas. Menarik nih tipsnya benar, nih. Ya. Kita belum pernah tuh dok MRI kepala dok. Nah, di rumah sakit kita bisa.
Iya. Siap. Siap. Tapi deg-degan juga ya. Iya, iya. Aduh, iya. Dan ini dok, yang terakhir dok, untuk Ya. Pola hidup sehat tadi dokter udah bilang ya, olahraga atau bergerak yang cukup, terus kemudian hindari obesitas, terus kemudian jaga pola makan, ya kan, termasuk juga kebiasaan-kebiasaan buruk gitu. Nah kalau ini kan sekarang juga lagi rame soal mental health nih dok, terakhir nih dok ya. Nah kehidupan atau tekanan atau pressure gitu yang ada di kantor mungkin gitu ya, kemudian di jalan, itu ngaruh nggak sih dok? Kalau kita kan kadang-kadang stres di jalan atau stres di kantor gitu kan. Nah, banyak nih orang-orang toksik nih dok ceritanya di sekitar kita nih, dok. Nah, itu gimana dok? Ngaruh nggak sih dok? Kira-kira dok? Ngaruh Mas. Oh iya. Ngaruh. Jadi salah satu faktor resikonya itu stres, beban, tekanan di tempat kerja yang pertama ya. Misalnya kita harian itu kan masih usia-usia produktif ini, paginya kerja sampai siang atau sampai sore. Nah itu sudah mendapat tekanan ya, berangkat kerja macet, stres. Di kerja mungkin dengan beban kerja yang tinggi juga sedikit banyak akan menyebabkan stres juga. Pulang macet, stres lagi. Nah yang sering tidak disadari itulah begitu kita pulang di rumah, ini harusnya itu kualitas istirahat kita, kualitas tidur kita harus bagus. Nah kadang-kadang sekarang itu trennya malam begadang, main games, kemudian nonton apa gitu ya, menyebabkan kita tidurnya itu di atas jam 10, kurang istirahatnya. Sedangkan besok kita harus memulai aktivitas yang sama lagi. Nah ini aktivitas fisik yang tinggi akan membuat stres meningkat sehingga menyebabkan resiko juga untuk terjadinya pecah pembuluh darah otak itu mas. Nah ini nih bahaya nih. Nggak boleh. Jadi jangan pulang malam-malam mas. Ayo kita pulang. Iya. Dok, luar biasa sekali dok insight-nya dok. Mantap. Dan ini mudah-mudahan bisa memberikan manfaat juga untuk Okezoners ya. Paling tidak tahulah kira-kira bagaimana cara untuk menghindari penyakit-penyakit silent killer ini. Dokter Ais, terima kasih atas waktunya. Nanti kita ngobrol-ngobrol lagi ya dok ya. Terima kasih. Sehat selalu dokter. Sehat selalu. Sama-sama mas. Ngeri ya. Ngeri kan? Oh ya, makanya nggak boleh stres, ya kan? Nah, makanya kita harus menjaga ritme kalau bekerja. Betul. Iya, jadi olahraga, istirahat itu ya. Istirahat penting yang cukup gitu ya. Karena saya pikir, istirahat 5 jam cukup, ternyata nggak juga ya. Kurang. 5-6 jam, itu nggak cukup ya. Efektif waktu tidur tuh 8 jam. Memang ya. Iya, idealnya ya 8 jam. Iya. Dan memang ini ya, ini juga yang harus diantisipasi sebenarnya ya, untuk mengatur pola hidup kita lebih sehat gitu. Dan kebanyakan dari kita memang tidak menyadari itu ya, asik kerja, asik mengejar achievement sebenarnya. Gitu ya kan, pengen punya rumah, pengen punya mobil. Ya betul mas. Namanya kita hidup ya, kadang kan kita butuh pengen menikah, pengakuan gitu kan. Iya. Itu dia. Benar. Apalagi generasi sandwich ini, yang ngurus atas bawah ya. Benar banget. Mau nggak mau kan kita harus kerja dengan lebih ekstra keras lagi. Dan intinya kita harus kerja cerdas juga ya. Betul. Mas, ya? Dan ini juga jadi antisipasi supaya jangan terlalu diforsir untuk bekerja. Kita bukan robot kan? Iya. Dan jangan lupa tubuh kita juga butuh istirahat. Betul. Gitu. Jadi pada saatnya kalau udah alert, tubuh udah ngerasa udah waktunya tidur lah. Gitu. Iya, benar. Jangan kita paksakan nanggung nih ya. Jangan deh, mending ya. Karena sehat itu mahal. Sehat itu mahal. Dan makanya yang tadi Dokter Ais bilang ya, harus check up. Ya. Itu bener loh, kepikiran loh saya jadinya. MRI ya? MRI otak bener. Boleh. Gawat itu. Jadi kalau ada yang mau endorse boleh. Ini Okezon bikinnya cuman ini doang, cek kesehatannya, tensi doang. Iya. Ya sama boleh asam nanti. urat sama ini kolesterol ya. Ini kurang nih. Harusnya ya. tambah sama MRI ya. Iya, amin. Segera insya Allah. Nanti Om Kemas bisa atur lah ini gimana. Siap, mudah-mudahan tetap stay health. Iya, tetap sehat. Dan Okezoners juga harus tetap menjaga kesehatan. Ya, semoga kita bisa bisa terus berkarya juga Om ya. Tanpa harus
stres gitu ya kan. Betul. Memetakan pekerjaan dan mengelola stres itu penting. Penting gitu. banget, Sama istirahat itu bener loh. Dan istirahat itu juga penting. Kelola stres, bener banget itu. Wah, ini luar biasa. Pagi-pagi kita sudah mendapatkan Thank you, insight. Dr. Rais. Keren banget insight-nya ya. Thank you. Yang penting sehat semua buat Mas Andri, teman-teman semua Okezoners. Sehat juga Okezoners juga ya. Om Kemas juga nih tetap sehat ya. Amin. Dan kita ketemu lagi besok tetap di jam yang sama, jam 8 sampai jam 9 pagi. Tetap di Morning Zone. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.